Salam dalam kasih Kristus, sahabat-sahabat Lusindo. Kali ini betul-betul spesial. Beneran, betul-betul spesial. Karena beliau termasuk salah satu, ya kalau boleh dibilang putra terbaik Indonesia. Dengan sepak terjangnya, dengan pelayanannya, khususnya di dunia kepolisian. Kalau saya bilang begini mungkin sudah bisa meraba. Tambah lagi kalau saya katakan Densus 88. Kita kedatangan, saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Bekto. Selamat malam Pak Bekto. Selamat malam. Apa kabar Pak? Lusindo, Tobing, kabar baik. Senang penuh ini. sukacita. Wah, ini kesempatan yang sangat mahal. Ya, Tuhan berkati kita bisa ngobrol-ngobrol. Langsung saja Pak, kenapa jadi polisi Pak? Saya susah kalau ditanya karena sama dengan saya kurang lebih bertanya kepada Pak Lusindo, kenapa jadi pendeta? Kan, kita waktu remaja Betul. ngalir saja. Jadi belum, waktu kecil belum ini Pak ya? Tidak ada. Saya nggak suka sama polisi, iya, karena suka mengganggu orang. Nggak suka sama polisi. Ya, tapi sempet nggak suka ya, polisi karena saya rasakan waktu saya SMA dan sebagainya suka ganggu orang. Gitu. Ya tiba-tiba saja mengalir saja. Ya, waktu pemuda begitu atau? Ya, saya lulus SMA. Ya. Waktu itu tidak langsung kuliah. Ya. Tidak berani ngomong sama orang tua kalau pengen kuliah. Oh, karena kenapa kondisi Pak? ekonomi. Oke, ekonomi. Ya. Ya, adik saya 5. Adik Bapak 5. Kakak ada? Kepengin sekali. Bapak Kakak ada 1. Oh, Kakak 1. Saya waktu itu sudah di Akabri Laut. Oh, laut. Bapak nomor 2 berarti Saya Pak? nomor 2. Ya, Jadi ya. saya sempat menganggur 1 tahun. Oh, oke. Nah, kemudian Bapak daftar sendiri atau? Setelah menganggur 1 tahun, saya dikasih tahu sama paman saya. Oh, itu adik dia. Ibu saya Ya. bahwa ada pendaftaran ini. Ya. Kamu mau nggak? Saya bilang saya mau. Oh. Ya, karena itu tadi kepingin kuliah, tapi betul-betul orang tua tidak punya uang. Ya. Seandainya saya masuk belum tentu lulus. Karena terhambat biaya, Ya. tapi yang pasti akan mengganggu adik-adik saya yang sekolah. Ya. Jadi pertimbangannya saya begitu mendaftar ya puji Tuhan, langsung diterima. Oh, Ya, sekali mendaftar langsung diterima. Padahal kalau ingat waktu daftar jadi polisi itu di mana Pak waktu itu Pak? Saya mendaftar di Polda Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, dari Jogja ke Semarang. Nggak bawa uang, pokoknya betul-betul yang dibawa hanya badan saja. Oh. Ya. Tapi keterima kan Pak? Puji Tuhan. Ya, bisa diterima. Dan sekali ujian terima. Ujian diterima. Oke. Ya, berangkat dari Semarang ke Sukabumi untuk tes tahap akhir. Ya. Tidak bawa uang serupiah pun. Wow. Ya. Jadi lumayan. Itu jalan Tuhan. Ya. Saya merasa bukan hebat, tapi betul-betul Tuhan mengizinkan, Tuhan memberi berkat saya untuk bisa jadi polisi lewat Akabri bagian kepolisian. Luar biasa. Nah, bagian yang paling kita kenal sahabat-sahabat Lusindo dengan nama beliau adalah saya katakan tadi Densus 88 ini Pak. Kita langsung saja Pak. Ini ada foto misalnya Bapak dengan Pak Nasir Abbas ya Pak ya. Piye Pak ceritanya bagaimana Pak? Jadi kok bisa malah berdamai dan kemudian bisa dekat itu bagaimana itu Pak? Begini, pada waktu bom Bali terjadi, saya sedang sekolah Lemhanas. Oh, Bapak sekolah Lemhanas. Saya sekolah Lemhanas, saya dihubungi senior saya namanya Pak Guris Mere. Bahwa saya harus membantu. Harus diungkap itu pelaku pengeboman siapa? Itu kejadian tanggal 12 Desember tahun 2002. 2002 itu Pak ya? Ya. Jadi begitu selesai saya langsung berangkat menyusul kepada tim waktu itu. Kami hanya tekadnya adalah harus mengungkap
siapa pelakunya. Densus itu sudah ada waktu itu ya Pak? Belum ada Pak. Belum. Dipikirkan pun belum. Oh, dipikirkan belum. Jadi oleh Bapak Kapolri waktu itu dibentuk yang namanya Satgas Bom. Satgas Bom. Satuan Tugas Bom. Dipimpin oleh Pak Made Mangku Pastike. Waktu itu Kapolda. Karena peristiwanya ledakan bom ya Pak ya? Ledakan bom. Ya, Bom. Jadi Satgas Bom. Itu dibentuk 6 hari kemudian. Ya. Setelah 6 hari. Wow. 6 hari kemudian. Ya. Sehingga kami berpikir kami yang dipanggil, yang dikumpulkan ini yang banyak berkecimpung di bidang reserse. Jadi kami bagaimana caranya mengungkap kasus bom Bali itu mulai dari crime scene processing, memproses tempat kejadian perkara. Prinsipnya segala sesuatu ini untuk kepolisian itu harus scientific crime investigation. Jadi harus melakukan penyidikan secara ilmiah. Ya puji Tuhan, Tuhan memberi jalan. Itu mobil yang sudah berantakan. Itu semua orang tahu gambar itu ya Pak ya. Itu bisa diungkap. Ya, meskipun dari bannya Pak kalau tidak salah waktu itu. Bukan. Apa ya Pak? Nomor mesin ya Pak, nomor rangka ya Pak. Nomor rangka, nomor mesin dari olah TKP dapat diketahui siapa pemilik mobil Mitsubishi L300 yang dipakai waktu itu untuk Meskipun kenyataannya di dalam penyelidikan kami waktu itu sudah berpindah tangan sampai dengan yang ke-6 pemiliknya. Ke-6. Ya, kedisiplinan masyarakat kita seperti itu. Pelaksanaan hukum di Indonesia seperti itu. Waktu itu sampai 6 ya. Bisa dibayangkan dari pemilik nomor 1 ke nomor 2 aja butuh waktu. Untuk penyelidikan. Dulu siapa ya? Melacaknya itu ya Pak ya. Sampai dengan yang ke-6 itu dibeli oleh salah satu pelaku bom Bali yaitu Amrozi. Jadi itu bisa ditangkap di Lamongan. Ya. Berapa lama ya Pak waktu itu Pak ya? Kurang lebih sekitar. Kurang lebih setelah kejadian tidak sampai 1 bulan Pak. Tidak sampai 1 bulan. Tidak sampai 1 bulan bisa ditangkap. Kemudian dari Amrozi bisa kepada pelaku-pelaku yang lain. Meskipun itu ada kerjasama, ada bantuan dari kepolisian, dari intelijen, dari negara tetangga. Ada bantuan juga ya Pak ya untuk kerjasama dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Filipina. Banyak kerjasama, termasuk bantuan dari Australia dan sebagainya. Nah sekarang kembali ke Pak Bekto, ya Pak. Bapak yang menjadi komandan ya Pak ya waktu itu. Begini, gimana Pak? Komandan itu yang pertama itu Pak Made Mangku Pastike. Pak Made Mangku Pastike. Pak Made Mangku Pastike itu dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Kemudian dari bulan Maret itu dialihkan komandannya kepada saya. Dibantu banyak teman. Satgas Bomnya dan sebagainya. Kemudian Mabes Polri membentuk yang namanya Direktorat 6 Anti Teror. Direktorat 6 Anti Teror. Cikal bakalnya Densus. Belum Densus juga ya Pak ya. Bulan Maret tahun 2003. Sementara para pelaku bom Bali sudah sama teman-teman Satgas itu sudah mulai ditangkap. Amrozi. Kemudian menyusul Imam Samudra CS di Cilegon. Sudah mau nyebrang ke Sumatera, mau lari ke Malaysia. Sudah mau ke Malaysia. Mau nyebrang. Bisa berhasil ditangkap. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok Muklas CS di sekitar Solo, Sukoharjo dan Klaten. Itu saya bergabung pada saat penangkapan kepada Muklas CS di Solo, di Solo dan sekitarnya. Kemudian habis itu baru mengejar Ali Imron di Kalimantan Timur. Dan dengan Nasir Abbas? Nasir Abbas itu beliau pemimpinnya ya Pak? Atau? Pada saat saya jadi komandan Satgas Bom, Nasir Abbas itu dapat dilacak oleh polisi. Dia sebagai salah satu pimpinan Jamaah Islamiyah.
Dia sebagai ketua Mantiki 3 yang wilayah kekuasaannya itu dari Sabah, Sarawak, Kalimantan Timur, seluruh Sulawesi, dan Mindanao. Sampai Mindanao. Karena itu wilayah untuk latihan. Oke. Ya. Jadi ada strategi dari Jamaah Islamiyah, itu ada strategi. Nasir Abbas itu dia melakukan perjalanan dari Palu ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, dan sebagainya. Itu kami lacak terus. Akhirnya bisa kami tangkap tanggal 18 April tahun 2003 ya Pak ya. 2003. Jadi setelah ditangkap itu 3 hari 3 malam tidak mau berbicara sama sekali sama polisi. Karena pengennya mati Pak. Dia sendiri heran, ngaku sama saya, kenapa polisi pernah berupaya bunuh diri atau gimana Pak? Dia terpikir ya. Kalau dia kepingin pengen bunuh diri, kepingin melawan polisi supaya ditembak. Dan tidak mau bicara sama siapapun. Tidak mau bicara sama siapapun. Itu bahasanya ya. Hari ketiga itu dia kepingin ketemu sama saya. Kenapa Pak? Mau ketemu dengan Pak? Pengen ketemu karena tahu saya komandannya. Komandan. Saya kepingin ketemu sama komandan itu yang rambutnya putih. Nama kan belum tahu juga malah ya. Belum tahu. Pokoknya yang rambut putih. Ya, rambutnya putih. Karena dilihat Bapak selalu ada begitu ya Pak ya, sebagai komandan. Itu yang terjadi. Dan saya tidak berpikir panjang, saya bilang iya. Kenapa Bapak jawab iya Pak? Boleh tahu Pak? Sebagai perspektif secara bincang-bincang kita kan iman ya Pak ya, secara bisa dibayangkan 3 hari 3 malam. Dia pada waktu ditangkap itu membuat cedera 2 polisi. Dia sangat kuat, dia sangat tough, pandai bela diri. Ya, terlatih ya Pak ya. Yang nangkap itu 5 orang, 2 polisi cedera. Harus digips polisinya. Harus digips. Ya, bisa dibayangkan itu. Iya Pak. Ya. Dia tidak mau bicara sama sekali, tiba-tiba kepingin ketemu sama saya. Oke, gitu Pak ya. Ya. Oke, gitu aja ya Pak ya. Dia dalam kondisi borgolnya rangkap 3 Pak. Karena sangat berbahaya. 3 gini Pak? 3 buah borgol. Kakinya dirantai. Kaki dirantai. Saya juga tidak paham bagaimana dari mana kekuatan itu. Saya bilang, kamu mau berbicara sama saya, mau ketemu sama saya? Iya Pak. Oh ya, buka borgolnya. Wah. Ya, buka borgolnya, termasuk rantai. Terus saya minta sama yang jaga kamu keluar, siapkan nasi bungkus, saya mau makan dulu. Bersama Nasir Abbas. Jadi kami makan nasi padang berdua, nggak ngomong apa. Makan aja dulu. Makan aja. Ya. Itu. Setelah makan Pak? Setelah makan. Mau bicara? Dia mau bicara. Memang kepingin bicara sama saya. Apa yang kalau boleh Pak? Intinya, bicaranya banyak. Intinya adalah bahwa dia tidak setuju dengan teman-temannya itu melakukan pengeboman di Bali. Wow, menarik. Ya, karena itu tidak sesuai dengan buku acuan semacam undang-undang dasarnya disebut sebagai Pedoman Umum Jamaah Islamiyah. JI. Ya. Itu tidak sesuai. Itu tidak sesuai dan dia menyesali itu. Itu bagi saya ini sesuatu yang luar biasa, suatu pintu masuk untuk bisa langsung saya sampaikan sama dia. Tim kami luar biasa, ada Pak Guris Mere, ada Pak Benny Mamoto, ada banyak sekali teman-teman sudah mengumpulkan data tentang dia dari intelijen dari Singapura, dari Malaysia, dari Filipina, karena dia betul-betul most wanted person. Kan gitu. Di banyak negara juga ya Pak. Di banyak negara. Ya. Untuk Pak Lusindo ketahui bahwa Nasir Abbas itu punya nama alias 13. Wow. 13. Dia punya 4 paspor. 4 paspor.
ya, 1 paspor Malaysia yang asli, 1 paspor Filipina, kedua 3 dan 4 itu paspor Indonesia dengan 2 nama yang berbeda. Wow, hebat ya. Ya. Nah, Bapak mengawali segala Pak, kemungkinan tadi itu untuk ini dia tidak sesuai tadi itu Pak ya, pemboman ini dia tidak setuju. Kemudian ada hikmat dari Tuhan begitu ya Pak ya? Ya. Tuhan mengajarkan kepada kita ya, bahwa kita harus mengasihi musuh. Puji Tuhan. Ya, kita harus dapat mengasihi musuh. Ya. Kita sama-sama tahu bahwa kita semua berdosa. Ya. Kita semua pernah berbuat salah. Ya, siapapun. Setiap orang. Ya. Termasuk berbuat dosa itu juga berbuat kejahatan, termasuk teroris. Kalau orangnya mengakui kesalahannya, mengapa tidak? Ya. Orang bisa dianggap baik itu kan kadang-kadang karena beruntung aja nggak dilaporkan, nggak ketahuan. Belum tentu, gitu Pak ya? Belum tentu. Bisa saja orang itu sebenarnya dia tidak bagus, tapi beruntung. Belum dibuka aibnya. Sama Tuhan ya Pak? Sama Tuhan. Tidak ketahuan tadi? Tidak ketahuan. Atau tidak dilaporkan ya Pak? Atau dilaporkan, dimaafkan sama polisi. Oh, ya. Jadi semua orang pasti pernah berbuat salah. Ya. Okay. Tapi kan kadang-kadang oleh Pak RT didamaikan, oleh Pak RW didamaikan, oleh Pak Lurah didamaikan, termasuk oleh Pak Polisi. Ya. Ini saya melihat peluang seperti itu, sehingga tadi saya bilang waktu itu namanya waktu ditangkap sebagai Khairuddin. Nasir Abbas itu kan nama lahirnya. Nama kecil. Abbas itu nama orang tuanya. Oh. Dia namanya Nasir. Orang tuanya Nasir bin Abbas. Nasir bin Abbas. Kami nggak kenal nama Nasir bin Abbas. Kami taunya Khairuddin. Oh. Instruktur di Afghanistan. Dia bertugas di Afghanistan 6 tahun. 6 tahun. Ya. Kemudian di Mindanao 3 tahun. 3 tahun di Mindanao. Sebagai ketua Mantik itu. Saya bilang, Nasir, Khairuddin, tolong kamu lihat, kamu lihat ya, tidak cukup hanya dengan matamu, tapi coba lihat saya dengan hatimu. Adakah saya memusuhi kamu? Wow. Dia termenung, gitu. Tercenung. Dia termenung. Kok pertanyaannya begitu? Pak Nasir, saya tidak memusuhi kamu. Pak Nasir sangat benci kepada orang Kristen. Saya orang Kristen. Saya memusuhi kamu enggak? Nangis Pak, matanya berkaca-kaca Pak. Puji Tuhan. Ya, jadi itu mengalir gitu saja ya Pak? Itu ngalir. Bapak tidak bikin naskah atau? Enggak, ngalir saja. Itu bahasa kita ada bimbingan Roh Kudus. Amin. Bahasa kita sebagai orang Kristen ada bimbingan Roh Kudus. Habis itu dia mengatakan penyesalannya dan sebagainya. Kamu nyesal tidak cukup. Kamu nyesal tidak cukup. Saya tahu kamu tidak terlibat di dalam bom Bali, tapi kamu terkait punya pelanggaran. Oh, beliau tidak terlibat ya Pak? Tidak. Tapi beliau biar bagaimanapun punya paspor Indonesia dengan data palsu. Masuk ke Indonesia secara ilegal. Sehingga saya lapor sama Pak Kuris Mere, sama teman-teman yang grup Satgas itu, banyak senior, kami berembuk, akhirnya diproses. Tindak pidananya adalah masalah keimigrasian. Diproses ke pengadilan dan dihukum selama 10 atau 11 bulan waktu itu. Tapi dari beliau lah, dari Pak Nasir Abbas inilah pintu. Saya tanya tentang pedoman umum perjuangan Jamaah Islamiyah, UPCI, semacam UUD. Mereka sudah punya UUD. Saya tanya ini apa maksudnya, ini apa dan sebagainya. Terus dikasih tahu ya Pak. Saya minta pendapat dari teman-teman, dari senior dan sebagainya. Ini dimanfaatkan bagaimana? Ini ada peluang besar.
Sebelumnya sudah ada yang melakukan penyesalan sebenarnya, Ali Imron yang bisa kami tangkap di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Sebelumnya Pak ya? Sebelum itu dia ditangkap Januari tanggal 13. Ya, ya. Dia juga sudah menyesal dan kami teman-teman mengajak penyesalannya itu tidak cukup hanya menyampaikan kepada polisi, tapi harus tulis dalam buku. Sehingga menulis buku namanya Penyesalan Ali Imron. Betul. Ini saling melengkapi dengan akhirnya kami tahu namanya Nasir Abbas dan sebagainya. Tadi kami sampaikan, kamu boleh nggak ngomong kamu siapa, tapi kami tahu kamu siapa. Kamu alias siapa, kamu alias siapa, kamu di Afghanistan berapa lama, kamu di Mindanao berapa lama, nama kamu siapa saja dan sebagainya, kami sudah data lengkap. Ya akhirnya sudah berteman saja sampai sekarang. Wow. Betul-betul berteman, Pak? Betul-betul berteman. Saya dengar juga datang ke rumah ini begitu ya, Pak? Tiap Natal. Wah. Bersama keluarganya. Bersama keluarganya? Bersama keluarganya. Dengan anak-anaknya. Ada perempuan-perempuan dan dengan laki. Mengenakan jilbab. Puji Tuhan. Tiap tahun kecuali pandemi karena memang sebaiknya jangan kita saling menjaga physical distancing. Tapi jelas sampai dengan sekarang kami masih berhubungan akrab, saling menyapa, saling mendukung. Nah dari ini apa yang Bapak coba maknai ya Pak ya dalam kalau sampai saya ingin memaknai peristiwa ini sebagai bahwa hukum kasih itu kekuatannya luar biasa. Matius 22:37 sampai 40. Atau Markus. Bahwa dua hal kita mengasihi Tuhan. Betul. Dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Dan sebagainya. Termasuk dan yang sama dengan itu adalah menyayangi sesama manusia seperti diri sendiri. Ya, puji Tuhan. Mengapa? Kan kita dipesan, jangan aja jadi pendengar. Harus jadi pelaku firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang kami lakukan, saya dan teman-teman, untuk menerapkan ini. Kalau Pak Lusindo tahu, teroris itu yang ditangkap Densus itu sampai dengan sekarang lebih dari 3.000. Lebih dari 3.000, Pak? Lebih dari 3.000. Mereka diperlakukan dengan baik. Tidak semuanya bisa seperti Nasir Abbas, seperti Ali Imron. Ada yang betul-betul hatinya sudah beku dan sebagainya. Tapi juga ada juga yang dalam proses itu dimaafkan sama polisi, dibina. Dibina Pak? Dibina. Caranya apa Pak? Boleh kasih itu? Iya, dia cepat-cepat mengakui perbuatannya dan sebagainya, mengaku salah dan sebagainya. Mengapa tidak yang ini perlu juga diajak berteman? Wah, ini yang mungkin juga nggak semua orang tahu ya Pak ya. Iya, tapi juga harus saya sampaikan bahwa begitu, bahwa Densus itu bekerja itu dengan hukum kasih. Densus bekerja dengan hukum kasih. Iya. Terkhususkan ketika Bapak jadi komandannya atau dan seterusnya. Itu menjadi sebuah orang banyak tidak tahu bahwa sekarang mantan teroris itu dibina Densus untuk berkebun melon, untuk berkebun jagung, untuk berkebun. Ini banyak tempat yang bisa saya sampaikan. Sampai sekarang Pak? Sampai sekarang diajak untuk beternak lele, sampai sekarang ada. Mereka berteman. Ini Densus luar biasa. Dan itu berkembang disesuaikan. Tidak cukup kejahatan itu dilawan dengan hukum. Tidak cukup ya Pak ya. Hukum ditegakkan. Harus. Tapi juga harus ada kasih. Termasuk dibimbing. Kalau mereka sibuk, mereka tidak berpikir. Jadi biasanya kan ngelamun, ini diajak, diomongin, dikasih radikalisasi, di brainstorming, dicuci. Nanti upahnya surga, jadi mempelai segala, bidadari, Tapi kalau nanti diajak kepada istilahnya itu hijrah dari dunia jihad
ke dalam dunia nyata. Pokoknya kalau udah matanya berlinang-linang sedikit, itu masuk. Gitu ya Pak ya? Gitu. Pengalaman dari teman-teman itu anggota dari Densus luar dan biasa. Cara pendekatan untuk sampai berlinang itu adalah KASIH ya Pak? Ya, dengan kasih. Awalnya ditentang Pak. Oh gitu? Harus keras, harus. Wow. Enggak. Mereka ini jahat begitu ya? Iya, harus dihukum sekeras-kerasnya. Enggak dihukum, kita hukum sesuai dengan bobot kesalahannya. Yang bisa maafkan, kita maafkan. Namanya diskresi kepolisian. Ada undang-undangnya mengatur mengenai diskresi kepolisian. Menjadi polisi itu kesempatan untuk berbuat baik kepada orang banyak sekali Pak. Banyak sekali ya Pak ya? Banyak sekali. Kalau mau melaksanakan wewenang yang diberikan kepada polisi. Oke. Nah dari mereka mengaku tadi Pak, terus kemudian ada apa? Kan berarti tidak selalu ada komunikasi kan Pak? Jadi tidak hanya ditaruh di seperti lokalisasi tertentu gitu kan? Atau ada cara kan Pak? Ada cara Pak. Polisi itu punya waktu. Kalau sekarang nangkap 7 hari 7 malam. Itu tiap hari kan ngobrol sama polisi. Wow. Punya waktu penahanan pertama 20 hari. Nanti ditambah 40 hari. 40 hari. Nanti itu perpanjangan kejaksaan. Nanti perpanjangan dari pengadilan lagi. Nanti 30 hari lagi. 30 hari lagi. Itu kan tiap hari istilahnya dikeloni sama polisi. Iya ya Pak ya. Ya kalau sebelumnya dia diproses radikalisasi. Kelompok-kelompok radikal, kelompok teroris. Nah, sekarang deradikalisasi oleh polisi. Dikembalikan dari dunia jihad, kembalikan kepada dunia nyata. Ada kegentaran nggak Pak, Bapak, waktu proses bom Bali dan terus berkelanjutan bertemu dengan Saya tidak tahu, tapi saya merasa tidak. Ini adalah kewajiban. Kewajiban ya Pak. Ya. Saya adalah polisi. Saya harus melaksanakan ini. Harus saya ungkap kejahatan ini. Harus saya proses ini. Tapi juga saya harus mengasihi sesama manusia. Itu dia itu. Termasuk itu kepada para teroris. Mengalahkan kejahatan dengan kasih, dengan kebaikan. Dan itu firman Tuhan ya, sahabat-sahabat Lusindo, kalahkanlah kejahatan bukan dengan kejahatan ya Pak, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wah, Bapak sudah berproses betul di situ dan bukan hanya saya sendiri, ini kan kami tim ya Pak ya. Ini tim ya, banyak yang terlibat, banyak melibatkan ahli-ahli. Kami tidak pinter dalam hal dunia jihad dan sebagainya, tapi kami bisa minta petunjuk, ya, minta petunjuk termasuk kepada almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, kepada tokoh NU ya. Kadang-kadang harus berbicara kepada tokoh-tokoh Islam, apa maksudnya yang begini, apa maksudnya begini, dan sampai sedemikian ya. Cuman masalahnya adalah teroris ini yang sudah membeku, itu hanya mau mendengar ustadznya, nggak mau mendengar versi yang lain. Yang membeku banyak Pak? Banyak juga. Banyak juga Pak ya. Seperti Muklas almarhum, seperti Imam Samudra, Amrosi dan sebagainya. Itu kan beku, udah nggak mau dengar lagi. Ya sudah, itu pilihanmu. Yang penting kami tetap memperlakukan mereka dengan baik sesuai dengan hak-haknya. Karena asasi manusia itu di dalam hukum hak asasi manusia Pak. Hak asasi manusia itu kan diatur di dalam KUHP sebagai hak tersangka. Itu penuhi semua. Biarpun mereka tidak mau, kami membantu juga keluarganya. Anaknya yang harus sekolah. Sampai dengan anaknya juga Pak? Ya, anaknya, istrinya. Dan bagi yang mau sekarang itu keluarga-keluarga itu dibantu untuk mencari pekerjaan, untuk dilatih bagaimana berkebun, bagaimana berternak, itu tadi lele tadi segala macam. Wah, itu sampai sekarang itu luar biasa. Densus yang sekarang tambah maju ya Pak. Ya, sekarang tahu Densus sampai bisa mengungkap bagaimana itu soal
donasi-donasi yang diedarkan ke mal-mal dan sebagainya. Kegiatan terorisme juga bisa diungkap sama Densus. Wah. Dan luar biasa itu Pak Bekto ada di waktu mengawali itu ya Pak ya, dan ya bukan saya sendiri, bersama tim tentu ya, para senior juga. Gitu. Ya. Dan sebagai anak Tuhan, saya coba memposisikan, wah, posisi Bapak luar biasa. Saya gunakan kata luar biasa sekali lagi karena prosesnya memang waktu menjalani juga mungkin Bapak tidak terlalu menyadari begitu ya Pak ya, bahwa ini posisi yang sangat-sangat berhadapan dengan teroris. Kami melaksanakan dengan sukacita. Dan itu bukan kami hebat. Bukan gitu ya Pak hebat, ya. Bukan tim kami hebat. Ya. Kami diberkati oleh Tuhan pekerjaan ini. Amin. Ya. Ya. Itu yang kami harus saling mengingatkan. Ya. Ini kita mendapat berkat dari Tuhan. Ya. Kenapa kok bisa ketemu ini? Kenapa kok bisa dapat bantuan ini? Kenapa kok ada orang yang mau kolaborasi dan sebagainya? Kenapa banyak negara juga mau membantu? Tanpa itu tidak mungkin. Jadi Tuhan itu memakai kami semua untuk bisa membongkar jaringan terorisme di Indonesia, keterkaitan dengan Al-Qaeda, keterkaitan dengan teroris-teroris yang ada di dunia ya Pak ya. Di dunia, termasuk di Filipina, di Singapura, di Malaysia, di Pakistan, di Thailand. Ya, sampai sekarang Bapak masih gimana Pak? Kan terakhir Kompolnas ya Pak ya? Ya. Kalau berakhir tahun 2020 saya Kompolnas 2016 2020. Ya. Sekarang kan Bapak masih ada kontak dan segala macam ya Pak. Ini kan bahasa orang awam ya Pak ya. Ya, kami yang senior-senior ini masih diperlukan, kadang-kadang diundang, diperlukan sebagai advisor Densus. Untuk tukar pikiran, memberikan, meskipun mereka jauh lebih maju dari kami yang mengawali dulu. Tapi mereka sangat baik, mereka memperlakukan senior-seniornya, minta petunjuk dan sebagainya. Dan Pak Bekto itu dipakai juga di dalam bidang-bidang yang lain ya Pak ya. Kalau bersyukur karena tadi berkat Tuhan itu kita mendapatkan trust dari orang lain. Itu dia. Jadi trust dari orang lain sehingga rasanya saya belum pernah pensiun Pak sampai dengan sekarang. Formalnya sudah 10 tahun pensiun, tapi rasanya tidak pensiun. Selalu ada kesibukan. Selalu dipercaya itu tadi ya Pak ya. Ada kesibukan, ada tanggung jawab, dan ada pendapatan juga. itu kan berkat juga. Iya, berkat. Dan Tuhan luar biasa mencukupkan ya Pak ya. Iya. Lebih dari cukup Pak. Lebih dari cukup. Di luar ekspektasi. Ekspektasi. Itu yang harus disyukuri. Kita tidak boleh sombong. Yang penting hidup itu kan harus bermanfaat bagi orang lain. Tadi Bapak bilang Kapolda saya pernah di mana saja ya Pak ya? Di Densus itu. Sejak sebelum jadi Densus dari 2002. Ya. Kemudian 2004 saya diangkat jadi Kadensus. Sampai 2008. Kemudian habis itu saya jadikan Kapolda di Sulawesi Utara. 19 bulan di sana. 19 bulan. Kemudian habis itu Kapolda di Papua. Berkat Tuhan. Sebelum pensiun saya disuruh jadi wakil Kabar Eskrim di Mabes Polri. Disyukuri, dijalani aja. Perjalanan ini Pak sampai dengan sekarang. Kemudian takut akan Tuhan itu maknanya apa Pak? Dengan tadi kita mampu menghadapi Goliat ya Pak, seperti Daud menghadapi Goliat. Iya kan Pak ya? Jadi kalau kan takut ya Pak, maksud saya orang dengar kata teroris saja sudah, iya kan Pak? Tapi Bapak bisa menjalani itu dan bahkan dipercaya juga dengan tanggung jawab yang lebih lagi. Apa maknanya Pak? Takut pada Tuhan itu Pak? Bisa diibaratkan kita tuh punya jangkar Pak. Itu dia. Ya, itu dia. Kapal itu kalau tidak ada jangkar kan dia lari kemana-mana. Tapi kalau ada jangkarnya,
biar ada arus, biar ada ombak, ya dia cuman geser sedikit-sedikit saja. Ya. Dan jangkar itu apa? Alkitab, Pak. Amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan semua dari Perjanjian Lama sampai dengan Wahyu, Perjanjian Baru sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan. Ya. Selama kita berpegang sama itu, apa yang harus ditakuti, Pak? Ya. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu saja. Itu bagi beberapa atau banyak orang kadangkala cuma di jargon saja kan Pak. Ini tantangan kita. Ya, sahabat-sahabat Lusindo, kadangkala kita membaca dan mengucapkan kalimat-kalimat sabda ya manis di bibir saja kan Pak ya. Tapi ini refleksi saya sendiri masih terperangah ini takjub kepada Tuhan karena mendengar ini baru cuplikan kecil nih Pak Bekto yang di-sharekan kepada sahabat Lusindo. Tapi bagaimana kita melakukan firman itu kan Pak? Itu yang ada tertulis sangat jelas. Ya. Kita bisa cari. Jangan hanya jadi pendengar firman. Jadilah pelaku firman Tuhan. Itu bukan hanya untuk dihafal, bukan untuk dibaca, bukan hanya mengerti. Betul. Tapi harus kita laksanakan. Amin. Bagaimana orang Kristen itu kalau bisa dimanapun perbuatannya. Orang melihat orang Kristen itu seolah-olah melihat Alkitab gitu. Ya, Alkitab terbuka ya Pak ya. Alkitab terbuka, Alkitab berjalan. Ya. Alkitab in action. Ya. Kan begitu. Ya tentu sekali lagi kita manusia tidak lepas dari salah. Tapi selama kita sudah terikat Pak pada anchor, pada jangkar itu, Pak, yang kita letakkan, di mana jangkar itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Tidak ada yang perlu ditakutkan, Pak. Kalau tidur ya tidur nyenyak ya, Pak? Tidur nyenyak. Saya tidur nyenyak saja, Pak. Even pas waktu zaman ada satu yang berat-berat itu, Pak, tadi. Ya, ada satu saya beroperasi, bertugas, kami semua istri tidak pernah tahu kami ada di mana. Ya. Jadi istri biasanya tahu kalau nanti lihat siaran televisi di berita. Kok ada begini-begini? Ya, lewat atau apa, ada berita, ada tagline gitu. Karena kebiasaan kami beroperasi itu adalah wartawan datang, kami sudah pergi. Oke, senyap ya Pak ya? Senyap. Orang hanya tahu tindakannya Densus, tapi yang orang-orangnya yang mana nggak tahu. Kami tidak pernah tampil. Ya. Wah, ini hebat ya. Terpuji nama Tuhan kesempatan ini. Nah, kalau dari kristalisasi perjalanan yang luar biasa itu Pak. Kemudian kan setelah Kapolda, kemudian apa lagi Pak? Perjalanan habis jadi Kapolda, kemudian jadi Wakil Kabar Reskrim, kemudian menjadi oleh teman-teman diminta untuk membantu. Ada teman yang kebetulan konglomerat minta dibantu untuk supaya jadi advisor, diangkat jadi komisaris. Itu berkat kasih karunia dan Tuhan. Dan itu juga belajar juga. Jadi ada wacana baru. Bisnis itu begini, dari sebagainya. Ternyata bahwa networking itu sangat berguna. Sangat berguna ya Pak. Networking itu sangat berguna, dan yang penting adalah tadi trust ya Pak ya? Dipercaya orang itu harus bisa dipertahankan. Jadi siapapun, apapun profesinya, kalau dipercaya orang nggak perlu takut lah untuk pensiun, untuk nanti jadi apa itu. Kecuali kita jahat sama orang. Nanti malah berbalik kepada kita ya Pak ya. Jadi kesempatan selama hidup itu kalau bisa kita membantu sebanyak-banyaknya orang. Toh kita tidak ada kewajiban untuk dapat imbalan dengan berbuat baik. Berbuat baik adalah tugas. Tuhan memberi kita tugas untuk berbuat baik, untuk mengasihi. Ada larangan-larangan. Intinya kan cuma 2 Pak. Apa Pak?
laksanakan perintah Tuhan. Laksanakan perintah Tuhan. Jauhi larangan-larangan. Iya. Selain kepolisian, Pak, Bapak apa? Saya dengar suka hutan juga, Pak. Iya, saya diajak sama teman-teman. Ya. Ini kan dunia digital, Pak. Jadi semua kita bisa tahu nih. Oh, Pak Bekto pecinta hutan juga ini. Iya, saya sangat senang dengan hutan dan belajar juga tentang hutan, bahwa saya bukan ahli hutan, tapi sangat paham ya bahwa hutan itu sangat bermanfaat bagi manusia. Oke. Ya, sama seperti kampungnya Pak Lusindo di Tarutu. Coba bayangkan kalau seandainya di sekitar Danau Toba itu hutannya masih lebat, kan jauh lebih indah lagi. Iya, betul. Ya, akhirnya tidak menyusut terus, ini permukaan danau turun terus ya Pak ya. Terus. Ya karena penebangan itu. Jadi saya dengan teman-teman ini kepingin mengembalikan supaya kita sama-sama perhatian terhadap hutan. Saya sebanyak mungkin menanam pohon yang bisa saya lakukan. Dan jumlahnya banyak kalau tidak salah. Banyak, ya. Gitu Pak. Kalau saya dengar juga saya juga dulu sempat jadi wartawan foto, Pak. Oh, Pak Bekto ini fotografer handal, sahabat-sahabat Lusindo. Jadi apa yang bisa Bapak maknai dengan fotografi, Pak? Fotografi itu menghentikan waktu, Pak. Menghentikan waktu. Oh, dengan jepretan itu ya, Pak? Dengan jepretan. Pak Lusindo memotret Danau Toba tahun 80. 50 tahun kemudian berbeda, Pak. Beda. Walaupun waktu menjepret di jam yang sama misalnya, maksudnya ketika itu jam 9 pagi misalnya, Pak. Hasilnya berbeda ya, Pak ya. Untuk dunia kepolisian. Ini dia korelasinya. Ya, mata kita bisa terlewat memandang sesuatu. Oke. Tapi fotografi nggak bisa ya, Pak. Ya, semua itu makanya semua polisi itu diajari memotret. Semua polisi diajar memotret, Pak? Ya, jadi polisi harus. Apalagi Densus ya, Pak? Otomatis Densus banyak melakukan kegiatan surveillance, membuntutin orang kan harus dilengkapi dengan kamera. Termasuk sambil jalan, termasuk kamera-kamera yang tersembunyi itu kan bisa ada di kantong, ada di pulpen, ada di tas, ada di mana-mana. Di sini ada kamera nggak, Pak? Ada ya, di luar. Tadi di depan kayaknya ada ya, Pak ya? Ada. Pokoknya Pak Lusindo masuk ke rumah sini. Iya. Masuk ke rumah ini rupanya ada lampu nyala, sahabat Lusindo. Saya tanya sama Pak Bekto itu, ya itu Pak ada kameranya katanya. Jadi setiap orang masuk nyala ya, Pak ya? Nyala dan terekam. Nyala dan terekam. Aduh. Pak Putra, ini kameramen kita Pak Putra nih. Kita kerekam ini Pak Bud. Gimana Pak? Karena untuk jaga-jaga. Jadi fotografi itu penting sekali untuk dunia kepolisian, untuk dunia intelijen. Karena yang mata kita tidak bisa, kadang-kadang kan bisa. Apalagi sekarang kan teknologi fotografi itu maju luar biasa. Nanti dengan permainan diafragma, dengan permainan kecepatan, dengan permainan ISO dan sebagainya, itu bisa detail betul. Sekarang saya bisa motret sekali potret itu mendekati 100 pixel. Bukan megapiksel, megabyte. Wah. Ngabis-ngabisin handphone itu, Pak. Tapi kan detail sekali, Pak. Untuk backdrop jadi kita memotret bisa di view pemandangan segala macam sebesar besar dari dinding dan tidak pecah. Dan tidak pecah ya, Pak. Dan tidak pecah. Ada buku Bapak Papua Indonesia. Saya senang memotret. Itu kumpulan. Selama saya jadi Kapolda di Sulawesi Utara, seluruh wilayah Sulawesi Utara saya foto dari udara. Wow, cantik sekali. Ciptaan Tuhan ya, Pak ya, luar biasa. Ada 15 kabupaten kota saya datangi di sana. Indah sekali, Pak. Saya hanya kepingin menunjukkan Indonesia itu indah. Dan saya punya fasilitas. Jadi Kapolda. Bapak gunakan. Saya dikasih fasilitas helikopter, saya dikasih fasilitas pesawat kecil oleh Pak Kapolri. Sambil bekerja saya memotret. Wah. Belum ada drone, Pak. Iya, saya mau bilang itu.
Jadi belum ada drone, Bapak sudah mendrone ya Pak ya? Melihat dari lebih tinggi, Papua, lebih luas. 40, oh indah waktu ya Pak. itu masih jadi satu. Indonesia indah ya Pak? Ya, Indonesia indah Pak. Saya sudah melihat 5 benua, bersyukur sekali jadi orang. 5 benua? 5 benua Pak. Bersyukur sekali, Indonesia itu indah, harus kita pelihara. Iya Pak. Ya. Harus kita pertahankan kebudayaan Indonesia. Ya. Jangan kita kepingin jadi bangsa asing Pak. Betul, betul. Biasa. Ya? Di tanah Batak di sana, pulosnya bagaimana, nyanyian-nyanyian terkenal di seluruh dunia. Betul. Sekarang orang Korea udah menyanyikan lagu Batak. Betul. Orang Cina menyanyikan lagu Batak. Sebagainya. Orang Austria di Wina. Bengawan Solo disukai oleh Jepang ya Pak ya. Jadi pengalaman beliau ini sudah 5 benua, sahabat Lusindo, dan Indonesia jadi bukan sekedar istilah saja. Tuhan memberkati negara kita, Indonesia sangat indah ya Pak ya. Sangat indah. Di Papua juga begitu. Nanti pulang Pak Lusindo bawa buku. Luar biasa. Nah, berarti kan Bapak jadi lebih dekat ya Pak dengan konteks di mana Bapak ditugaskan atau pada saat itu. Itu boleh apa yang Bapak pelajari dan maknai Pak? Setiap suku bangsa itu punya kearifan lokal. Itu dia. Kita harus memahami itu. Memahami. Ya, jangan kita menilai orang Manado dengan kebudayaan saya, kebudayaan Jawa. Nggak ketemu. Cap tikus? Cap tikus adalah bagian dari kebudayaan orang Sulawesi Utara. Kita harus pahami itu. Kadang-kala kalau ngomongin orang Manado langsung ngomongnya cap tikus ya Pak ya. Cap tikus dalam quote and quote yang tidak bagusnya. Padahal sekarang cap tikus sudah dibikin itu jadi souvenir bagi orang yang boleh untuk meminumnya. Ya, dikendalikan kadar alkoholnya dan sebagainya. Bahkan untuk kesehatan ya Pak legal. Ya. Kemudian juga di Papua. Oh Papua? Jangan sampai kita itu menilai orang Papua dengan kebudayaan kita. Ya. Pak Lusindo tidak bisa menilai orang Papua dilihat dari kacamata kebudayaan Batak. Nggak bisa Pak. Harus menyelami. Kenapa mereka memakai koteka? Koteka itu adalah pakaian dia. Tapi jangan salah, pakai koteka dia bisa berjalan di gunung tingginya 3.500 ya pakai pakaiannya koteka itu. Ada satu cerita menarik. Gimana Pak Lusindo? Ya Pak. Saya ada kesempatan mau lihat aurora di Iceland. Iceland. Islandia. Ya, Islandia. Ya. Auroranya nggak ketemu. Ketemunya? Saya betul-betul kedinginan karena salah kostum, jaket saya kurang tebal. Saya ingat orang Papua. Bagaimana orang Papua mengatasi kedinginan? Bagaimana Pak? Ya, ditutup telinganya dengan jari. Tutup telinga. Ini rapat-rapat. Telunjuk? Tengah. Telunjuk jari tengah sama aja. Itu saya pakai jari tengah. Lalu? Saya tutup rapat-rapat, saya membeku aja diam aja. Dan benar Pak? Ya, sampai dengan supir busnya datang. saya bingung mau ngapain ya. Ternyata orang Papua yang kita sebut telanjang, sebenarnya dia tidak telanjang. Dia lebih. Itu saya mampu mengatasi dinginnya lingkar kutub di Iceland. Berkat ilmu orang Papua ya Pak. Berkat kebudayaan, kearifan lokal, kecerdasan yang Bapak dapat ya. Kita suka menganggap perang suku di Papua seolah-olah orang Berlan berantem sama orang Palmeriam. Berbeda sama sekali. Beda ya Pak ya. Orang Papua itu perang suku itu adalah mekanisme penyelesaian masalah. Mereka sangat beradab. Tidak akan mengganggu orang tua, tidak akan mengganggu perempuan. Dan kalau suku A sama suku B sedang bertikai perang, nggak akan mengganggu suku C. Katakanlah orang Jawa ojek lewat disuruh pergi itu. Jadi tidak akan ada korban sampingan ya Pak, atau
Ya kalau ada korban sampingan, korban nggak ngerti. Kalau ada di tengah-tengah kan kena panah, kena tombak. Ya. Istilahnya orang Papua kalau perlu kita duduk pakai kursi Empire itu nonton volley itu, itu aja aman. Orang Papua kondisi kalau kita melihat dari kebudayaan Papua itu sangat beradab. Ya. Mereka sudah punya sistem solusi ya Pak ya. Itu untuk kehidupan. Iya. Wong nanti begitu damai, oke. Kamu mati 3, saya mati 2. Oh gitu Pak? Ya. Oh. Caranya gimana supaya adil? Oh iya, kamu harus bayar 15 ekor babi. Waduh. 15 ekor babi itu dimasak, dimakan sama-sama. Wah. Dan nggak ada berebut kayak orang di Jakarta sini, nggak ada di sana. Makanya nunggu semua. Tertib ya Pak ya? Tertib. Ya, jadi ada respect, ada saling menghormati. Ini kalau kita mengukur dengan ukuran kita nggak ketemu. Iya Pak ya. Mereka sangat arif, mereka sangat ini beradab sebenarnya. Beradab. Ya itu dia. Kalau kita mau memahami kebudayaan mereka. Ya. Dan Papua juga katanya tanah cinta damai gitu Pak kan ya. Siapapun suku apapun datang di sana diterima. Betul. Nah ini dia. Kasih itu sebetulnya sudah ada di mana-mana ya Pak ya. Tinggal kita mau menyelami atau tidak. Ya seperti Pak Bekto saya lihat, perhatikan mempelajari setiap mau kemana atau mengunjungi atau berdinas itu coba belajar ya Pak ya. Belajar itu namanya secara antropologi. Jadi kalau kita karena polisinya atau karena memang Bapak suka antropologi Pak? Karena polisi kan diajari tentang antropologi dan antropologi hukum. Buku-buku dari Pak Kuncaraningrat dan sebagainya itu sangat bermanfaat. Bagaimana orang Kebumen, bagaimana orang Batak, orang Karo, orang Mandailing, itu kan semuanya berbeda. Ada. Orang Papua tulisan Pak Kuncaraningrat ada. Kita pelajari itu. Kita harus belajar bagaimana orang Belanda dulu yang jadi residen di Indonesia, dia antropolog Pak. Jadi lengkap. Kalau kita mau belajar orang Indonesia, mohon maaf, kita bisa datang ke Belanda. Ke Belanda ya. Laporan dari residen-residen itu. Itu ya. Jadi kebiasaan makanannya apa, cara menyelesaikan masalah bagaimana dan sebagainya itu ada. Nah kalau di gereja saya pernah tahu Bapak pernah ketua majelis ya Pak ya. Nah ini kalau coba melihat apa katanya kan harus seimbang atau apa, Bapak memandangnya gimana Pak? Kalau dari bahasa kita sebagai orang Kristen, iya Pak, itu hanya bagaimana ini kita membatasi keinginan daging, diseimbangkan dengan keinginan roh, itu saja. Kadang-kadang kan kelewat ini keinginan daging. Gereja kok yang diurus uang terus. Ya. Itu ya Pak ya. Kalau perlu ngapusi. Lo gimana kok gereja kok nipu? Bikin pembukuan double nggak boleh. Wah itu dia ya. Jadi bagiannya adalah ketika kita melihat bahwa ini harus dijalankan dengan transparan sih Pak ya. Harus transparan dan harus terpercaya. Ya. Ada semuanya itu kalau kita buka bagaimana transparan, bagaimana kita harus adil, bagaimana kita harus jujur. Kasih itu apa? Kan di dalam Korintus itu kan jelas. Betul. Kan gitu. Kasih itu sabar hati, murah hati. Itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan orang lain. Ketidakadilan dan sebagainya. Itu aja tinggal jadi patokan. Ya. Sekarang malah jadi ketua Adiusuo ya Pak ya. Sekarang saya bersyukur sekali. Jadi Adiusuo itu sahabat Lusindo adalah para senior, gitu ya Pak. Lanjut usia. Jadi dalam GKJ adalah Adiusuo, usio yang adi gitu ya. Yoswo yang adi. Jadi apa umur? Coba Bapak maknai dengan itu usia atau umur. Adi itu bagus. Nah, jadi kalau patokannya orang Indonesia itu sekarang berdasarkan data BPS rata-rata 71 tahun. Nah, ini tinggal
tinggal kita cek ini di gereja kita yang sebelum usia 71 siapa yang bisa melewati 71 biasa ya. Kalau bisa Adi Yuswo ya lewat dari 71 tahun. Ya. Kita ajak bersama-sama untuk bergembira, untuk menikmati hidup. Nah, itu kegembiraan. Jangan khawatir terhadap anak cucu. Mereka punya rezekinya sendiri-sendiri. Setiap hari punya masalahnya sendiri. Setiap hari ada masalahnya. Lo kan begitu. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Ya, obat yang manjur. Ya. Jadi ajak untuk bersuka cita, bergembira ya Pak. Termasuk saya mengajak Adi Yuswo yang tadi usia di atas 60 tahun di gereja kami. Termasuk bagaimana ini saya ajak mengatasi pandemi. Oh, caranya nggak? Saya suruh tulis pengalaman masing-masing. Saya sebutkan aja ini tema-tema. Ya, menghadapi hoax, kan banyak hoax. Menghadapi hoax. Ya. Keren banget ini ada senior untuk menghadapi hoax. Ya. Karena gampang ya Pak ya. Kita terpengaruh dengan hoax. Apalagi Pak? Menyikapi kejemuan karena harus di rumah terus. Oh iya. Ya. Menyikapi karena masalah prokes. Ya, kan ada kebosanan, ada kelangkaan. Waktu itu kan merasakan kita mau nyari masker susah. Ya. Itu semua ditulis. Wah, hebat. Ya. Ada bukunya. Ini Multiverse. Nah, kalau ada film yang ya mungkin sahabat Lusindo tahu ya. Ya, ini segala bagian. Oh, ini apa Pak? Ini buku judulnya Hati Riang Menghadapi Pandemi. Wow. Apa Isinya nih kisah hati riang menghadapi pandemi, kisah para lansia beriman. Iya, menghadapi pandemi. Dengan iman. Ya. Oh ya, tetap berbuah di dunia yang berubah. Ini remah sekali kalimatnya ya. Tetap berbuah di dunia yang berubah. Itu baru satu sahabat Lusindo. Ya, macam-macam. Oh, ada gambarnya coba. Jadi menarik ya Pak ya. Dibuat menarik. Nah, kami sama-sama ayo apa sih? Jangan kita bosan, jangan kita marah-marah. Karena harus di rumah. Ya. Karena nggak boleh ke gereja. Pak Bakto juga terbiasa bersama ya Pak, maksudnya teamwork itu jadi terkondisi ya Pak ya. Sudah Bapak tidak pernah mau sendiri gitu ya Pak ya. Oh jangan sampai. Nah itu dia. Hidup itu harus tolong menolong. Ya. Harus mengajak. Ada semua firman Tuhan. Kita mau nyari apa? Kalau kita mau buka konkordansi kita nanya apa saja. Tinggal dibuka nanti kitabnya di apa saja. Sampai seperti tadi kasihilah musuhmu ya Pak. Ya. Dan ini bukti nih orang tua juga jadi semangat. Iya. Saya pikir di Nehemia, Adi Yuswonya juga saya kirim 5 buku tuh. Pak. Ini nanti bisa dibawa Pak Lusindo. Wah. Ini bukti hanya untuk bahwa kita harus semangat menghadapi ini. Gitu ya Pak. Jangan takut, jangan gentar. Ini semua pandemi ini terjadi atas izin Tuhan. Kalau tidak diizin Tuhan tidak terjadi. Ya. Itu saja. Oke. Nah, perjalanan yang mungkin ini terakhir ya Pak ya. Kalau bagian semuanya dari Bapak tadi kecil, muda ya Pak, belajar, terus sebagai pengikut Tuhan. Nah, dengan hari-hari sekarang ini Pak, apa yang untuk ke depan juga Pak, kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan? Karena tidak semua orang misalnya tadi kesempatan mengalami banyak sekali hal, termasuk hal-hal yaitu tadi ya menghadapi teroris, kemudian berpindah dari satu lokus ke lokus yang lain ya. Kalau lokus itu kan kalau jamak jadi loki ya Pak. Bapak udah loki Pak, sudah loki, bukan lokus per lokus lagi. Jadi apa ya Pak yang Bapak bisa share ke bagian kita untuk para sahabat Lusindo ini Pak? Hidup itu selalu ada perubahan. Hidup itu ada selalu perubahan. Kita harus siap menghadapi perubahan itu.
Ya. Jangan takut ada perubahan karena begitu banyak orang itu Pak, takut akan perubahan, menolak perubahan. Terjebak kepada zona nyaman. Nah, comfort zone. Ya. Ya. Berapa banyak warga gereja itu orang tua mengeluh karena anaknya harus bekerja di luar kota. Memangnya kenapa kalau keluar kota? Mengeluh karena nanti anaknya pacaran sama orang asing, suku lain. Memang kenapa? Ya. Nanti anak-anak kita ini, anak cucu kita ini, perubahannya kita tidak menduga apa yang akan terjadi. Harus disiapkan. Dan pandemi ini juga mempercepat perubahan itu ya Pak. Ya? Betul. Perubahan itu pasti, tapi pandemi ini mempercepat. Betul sekali. Dan kita harus bisa untuk harus sadar kita orang Indonesia, kita bersyukur punya sumber daya alam yang luar biasa. Ya. Tapi produktivitas kita itu rendah. Ya. Kita harus membandingkan bagaimana orang Indonesia bekerja dengan orang Vietnam, kalah kita. Kita bekerja dengan orang Jepang, kalah kita. Apalagi Jepang. Kita bekerja dengan orang Korea, kita kalah. Dengan orang Cina, kita kalah. Jangan kita iri hati sama mereka. Tapi bagaimana supaya kita menang melawan mereka? Angkernya tetap itu jangan berubah. Itu ya. Betul. Tapi juga produktivitas. Dan kita berubah menghadapi itu. Jadi garam dan terang itu betul-betul sebuah proses yang tidak pernah berhenti. Harus ada progres ya Pak ya. Harus ada terus meningkat. Betul. Apapun perubahan yang akan terjadi, nanti Jakarta seperti apa, Indonesia ibu kotanya pindah dan sebagainya. Jangan nanti anaknya harus pindah ke IKN, nanti orang tuanya menjerit-jerit, nanti nyumpah-nyumpahin sama pemerintah. Emangnya kenapa? Dulu kita bisa ke Jakarta, itu kenapa? Dari kampung, nggak bawa apa-apa tadi Pak. Kok berani-beraninya ya Pak ya? Masuk polisi coba Pak. Kalau kembali ke perjalanan Pak Bekto ya Pak ya? Iya kan Pak? Itu semua teranyam ya Pak ya, menjadi sebuah keindahan yang luar kalau biasa. Kalau ditulis luar biasa Pak itu. Bagaimana perjalanan hidup setiap orang ya Pak. Bukan untuk saya, tapi setiap orang perjalanan hidup itu unik. Kenapa begini? Ya, karena hidup itu selalu dihadapkan kepada pilihan. Pilihan yang kita ambil itu menentukan masa depan kita. Ya, termasuk sekarang Pak Lusindo memilih untuk bikin program bincang sama Lusindo. Nanti akan ada masalah dengan itu. Nanti akan timbul ide yang lain. Baru, betul. Dikit lagi Pak Bekto tentang itu tema kita balik tema kita. Pesan Bapak gitu Pak, karena ini sangat penting bagaimana kita orang Kristen mengalahkan kejahatan dengan kebaikan ini Pak. Dari hal-hal yang kecil ya Pak ya. Kehidupan sosial, bertetangga, sampai juga di kantor dengan teman sedivisi. Kadangkala ada tidak sesuai, tapi juga mungkin ada yang pernah menyakiti. Ada orang tiba-tiba kok nggak kenal. Kemarin kan ada tuh Pak yang agak orang tiba-tiba lempar batu Pak ke kaca mobil kan Pak. Apa pesan Bapak Pak dengan kejahatan kan akan selalu ada ya Pak. Tapi bagaimana Pak? Yang pertama, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Oke. Kita berbuat baik itu kan dibisiki oleh Roh Kudus. Amin. Ya. Kenapa kamu tidak membantu orang yang celaka itu? Kenapa kamu tidak membantu gelandangan itu? Kenapa kamu tidak memaafkan saudaramu yang minta maaf? Kenapa kamu tidak mau menolong saudara kamu yang minta pertolongan? Kan semuanya ada di firman Tuhan. Jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Termasuk jangan pernah ragu untuk meminta maaf kalau berbuat salah. Kalau salah. Dan jangan juga
menahan kebaikan, ya, jangan juga menjadi pendendam. Orang itu minta juga. Maaf, dimaafkan saja. Ya. Kalau firman Tuhan ada yang bilang ya Pak ya, kalau kamu tahu itu adalah kebaikan, itu baik, kamu nggak lakukan, kamu berdosa Pak. Iya, kamu menipu diri sendiri. Wow, ya. Dan jangan mendendam itu tadi Pak. Ya. Bapak nggak pernah mendendam kepada teroris-teroris itu Pak? Kenapa harus dendam Pak? Walaupun tadi melukai sampai ada tim kita digips atau segala macam, dan pasti kan banyak yang begitu-begitu. Beruntung kita tidak jadi teroris. Oke. Luar biasa. Ya? Itu semua kejadian ada. Ya. Itu juga seizin Tuhan. Kalau tidak seizin Tuhan apa terjadi? Ya. Jadi kita juga harus berpikir ke sana Pak. Wah. Lusindo. Lihat dengan naik helikopter tadi Pak ya, seperti fotograf. Nah, dengan drone spiritual ya Pak. Jadi kita, oke. Saya rasa cukup ini Pak Bekto, terima kasih untuk sharingnya. Pengennya sih terus ini, sahabat-sahabat Lusindo ya. Ini baru sedikit dari lautan pengalaman yang indah sekali. Terima kasih Pak sudah membuka banyak hal untuk pengalaman Bapak dan bisa menjadi kekuatan, inspirasi, pencerahan bagi sahabat-sahabat Lusindo. Tuhan Yesus memberkati Pak. Tuhan Yesus memberkati. Saya senang, saya bersyukur Tuhan mengizinkan kita bertemu. Meskipun tadi Pak Putra sedikit ini rahasia dapur ini. Rahasia di belakang ini. Tapi harus kita lewati. Jadi setiap hari ada masalah, kita hadapi masalah. Dan jangan menyerah ya Pak, seperti Pak Putra. Tidak menyerah. Kita apresiasi tidak menyerah. Saya kasih minum belum diminum itu. Oke, terima kasih Pak Bekto. Oke. Selamat berkati Pak. Tuhan berkati.